Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023, merupakan pekan biasa ke-15. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8 dengan perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Mari adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas anugerah-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari yang baru ini, di mana Engkau telah menjaga istirahat kami sepanjang malam tadi. Saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-murid-Mu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Ataukah tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi mengkritik murid-murid Yesus karena memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istirahat. Artinya, hari itu adalah hari istimewa karena karunia Allah. Allah memberi peraturan yang baik setelah 6 hari bekerja. Allah memberi 1 hari untuk istirahat. Namun, karunia ini lalu diputarbalikkan oleh orang-orang Farisi dengan aturan-aturan yang membebani orang. Tentunya hal ini sangat bertentangan. Yang seharusnya
hari Sabat sebagai hari bebas, namun justru menjadi beban berat karena macam-macam larangan. Yesus mau mengembalikan makna hari Sabat. Yesus menunjuk imam-imam justru bekerja melayani Tuhan pada hari Sabat di Bait Allah, tetapi tidak disalahkan. Tekanan Yesus justru pada tindakan belas kasih, bukan pelaksanaan hukum yang berlaku. Hukum kasih lebih tinggi daripada hukum Taurat. Yesus membawa hukum kasih itu, maka Dia mengatakan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka sudah sepantasnya kita diminta untuk tunduk menyembah Yesus yang adalah Tuhan atas waktu, daripada kita menyembah aturan yang dibuat oleh manusia. Orang yang mengasihi pasti taat pada aturan, tetapi orang yang taat aturan belum tentu mengasihi. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dapat memahami sabda Yesus, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Belas kasihan yang dimaksud di dalam kehidupan kita sehari-hari ialah kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri kita sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini episode Doremi kita pada pagi hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episode Doremi selanjutnya, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.